Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita dapatkan di hari ini, apa yang kita pelajari bisa berguna dan bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Ibu minta tolong ketua kelas bisa untuk memimpin doanya? Bisa, Bu. Berdoa mulai. Selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Kelas 10 MIPA 3. Nomor 1 ada Afif, Hadir. Ayunda, Hadir, Bu. Bella, Cindy, Hadir. Kurnia, Hadir. Huinsa, Ada, Bu. Roni, Hadir. Zulanda. Oh, jadi yang tidak masuk hari ini ada 2 orang ya, Bella dan Zulanda. Kira-kira ada yang tahu nggak mereka nggak masuknya kenapa? Sakit, Bu. Oh, sakit. Dua-duanya karena sakit. Iya. Baik, mari kita doakan kedua teman kita semoga bisa lekas sembuh dan bergabung kembali bersama kita. Amin. Oke, langsung saja. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu Ibu bilang kalau hari ini kita akan belajar soal apa? Hukum Kimia. kimia, Ya, Bu. betul sekali. Kita akan belajar mengenai hukum-hukum dasar kimia. Sebelum masuk dalam hukum dasar kimia, Ibu mau tanya nih, kalian semua kan dulu udah pernah dapat materi tentang hakikat pentingnya ilmu kimia, bukan? Sudah, Bu. Ya, ada yang masih ingat nggak apa itu ilmu kimia? Saya, Bu. Ya, silahkan Afif. Kimia itu ilmu yang mempelajari tentang materi. Iya, betul sekali. Jadi ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi. Segala sesuatu tentang materi, seperti itu. Contohnya adalah bagaimana susunan dalam suatu materi, kemudian perubahan materi dan energi yang menyertainya. Ada yang masih ingat lagi nggak nih apa itu materi? Lupa, Bu. Ayo, apa Tidak ayo? tahu. Wah, kok nggak ada yang ingat ya? Baik, kalau gitu Ibu terangkan kembali ya. Ya, jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi itu dapat mengalami suatu perubahan dari materi A menuju materi B. Contohnya, ada yang bisa ngasih contoh? Ya udah Ibu aja deh kalau gitu. Ya, kayu menjadi arang merupakan salah satu contoh perubahan materi. Pasti kalian semua udah pernah lihat atau pernah dengar ya kalau misal kayu itu jika dibakar dalam jangka waktu tertentu bisa berubah menjadi arang yang kemudian biasa kita manfaatkan arang tersebut sebagai Buat Bakar Sate. sate, Ayo. Bu. Iya, bisa buat bakar sate, ya benar. Kira-kira dalam suatu perubahan materi, apakah juga diikuti terjadinya perubahan massa dan volume? Gimana? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Menurut saya, perubahan materi disertai dengan perubahan massa. Iya, baik. Terima kasih pendapatnya, Kurnia. Ya, pada mulanya ilmuwan zaman dahulu itu beranggapan bahwa perubahan materi itu bisa disertai dengan perubahan massa ataupun tidak. Jadi ada yang massanya sebelum dan sesudah reaksi. Sama, ada juga yang berbeda seperti itu.
Itu menurut pendapat ilmuwan zaman dahulu. Tetapi ternyata yang sebenarnya terjadi adalah perubahan materi itu tidak disertai dengan adanya perubahan massa. Tapi jika kita lihat di papan tulis ini, kayu itu memiliki massa yang berat, kemudian setelah dibakar dia menjadi arang yang sangat ringan. Jadi ilmuwan zaman dahulu itu berpikiran bahwa hal tersebut merupakan perubahan massa. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kayu itu bereaksi dengan oksigen, kemudian menjadi arang, dan terdapat beberapa produk samping seperti karbon dioksida dan uap air. Kemudian pada tahun 1789 terdapat ilmuwan bernama Anthony Lavoisier yang mendeklarasikan bahwa perubahan materi itu tidak disertai dengan perubahan massa. Jadi massa setelah dan sesudah reaksi adalah tetap. Baik, ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Ada yang masih bingung? Tidak, Bu. Oh, nggak ada. Baik, kalau seperti itu Ibu cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini ya. Iya, Bu. Jangan lupa untuk terus belajar, bukunya dibaca-baca, latihannya dikerjakan ya. Iya, Bu. Kemudian minggu depan kita akan bertemu kembali untuk membahas materi hukum perbandingan tetap dari PROS. Cukup sekian, Ibu mohon maaf jika selama mengajar ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan.